Dari dua paus sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II, kita belajar tentang apa itu Katolik. What is Catholic? Kemudian dari Paus Benediktus, seorang teolog yang luar biasa, kita belajar kenapa kita menjadi Katolik. Why kita menjadi Katolik. Sementara dari Paus Fransiskus kita belajar Romo, how to be Catholic. Bagaimana menjadi Katolik. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Dari kota Jakarta, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu kepada Anda semua. Silakan di kolom absen, apakah Anda tadi ke gereja? Tapi yang mau saya tanya adalah, apakah tadi dalam perayaan Ekaristi itu kurnya menyanyikan Hac dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. Alleluia, alleluia. Hac dies quam fecit, salah satu lagu favorit saya. Kalau dinyanyiin itu apalagi 4 suara, waduh bagus banget Romo. Betul Romo, saya juga suka banget sama lagu itu. Meskipun kalau ditanya artinya nggak ngerti juga Romo. Maka saya ajarin, Hac dies quam fecit Dominus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Exultemus et latemur. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Aleluya. Lagu ini dinyanyikan di masa Paskah. Saudara-saudara, Hac dies quam fecit itu diambil dari Mazmur bab 118 ayat 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin kalau Anda aktif di TV ataupun di YouTube, Anda melihat bagaimana proses pemakaman Paus Fransiskus secara luar biasa live dari kota Roma. Ada banyak sekali imam-imam, umat-umat, biarawan, biarawati hadir di situ, kepala-kepala negara. Memang luar biasa. Lalu saya lihat di TikTok itu bagaimana burung merpati di malam hari terbang, ada ribuan merpati di situ. Sebuah kejadian yang tidak biasa. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya Romo Yosef menjelaskan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1-14 tentang ketidakberdayaan Rasul Thomas dari sudut pandang Paus Fransiskus. Kemarin saya kumpul sama murid-murid saya. Ada Pak Dik-Dik, pelanggan Bible Learning juga, bilang begini, Romo, kemarin ada seorang pastor ini di podcastnya berkata seperti ini. Dari dua paus sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II, kita belajar tentang apa itu Katolik. What is Catholic? Kemudian dari Paus Benediktus, seorang teolog yang luar biasa, kita belajar kenapa kita menjadi Katolik. Why kita menjadi Katolik. Sementara dari Paus Fransiskus kita belajar Romo, how to be Catholic. Bagaimana menjadi Katolik. Saya langsung tertampar-tampar. Iya ya, kok bisa ya punya pemikiran seperti itu ya. Betul juga sih. Siapa yang pernah melihat atau pernah mengalami masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II, seorang pribadi yang juga luar biasa ya, sangat bersahaja, kesuciannya itu tampak, bagaimana beliau pernah ditembak katanya, lalu mengampuni penembaknya, kunjungin di penjara, luar biasa. Bagaimana Paus dalam kunjungannya secara luar biasa, kebijakan-kebijakannya, wajah kasih Tuhannya dihadirkan. Kemudian berganti ke Paus Benediktus, seorang teolog besar yang sebelum jadi paus aja ini sudah sangat terkenal. Dari Paus Benediktus kita bisa belajar kenapa kita menjadi Katolik dengan pandangan-pandangan teologinya, dengan gagasannya. Seolah-olah Paus Benediktus itu menyadarkan kita kembali kekayaan teologi gereja. Bahwa beragama itu bukan sekedar perasaan saja, bukan sekedar
aku mau memuji Tuhan saja. Tapi dengan bimbingan teologi, bimbingan akal budi, manusia juga didukung untuk menemukan Tuhan. Waduh, luar biasa ya Romo. Kemudian ya ini, Paus Fransiskus ini kita diajak untuk bagaimana menjadi orang Katolik yang seharusnya. Iya, kok bisa betul banget Romo. Setuju Romo, akan saya catat nih Romo di buku catatan harian saya. Memang sih, Paus Fransiskus sejak diangkat menjadi paus sampai wafatnya, beliau betul-betul menampilkan karya kasih Allah. Yang saya soroti bukan sekedar jam tangannya seperti yang saya pakai ini, bukan sekedar pilihan-pilihannya. Dia mau tinggalnya tidak di istana kepausan tetapi di Domus Santa Marta. Bukan cuma bagaimana relasinya dengan orang-orang kecil, bukan bagaimana kesederhanaannya. Lihat sepatunya Bapak Paus, lihat pakaian yang dia pakai, lihat bagaimana dia menampilkan kesederhanaannya. Dari Paus Fransiskus kita belajar banyak hal. Bagaimana dalam hidup ini bukan sejauh mana kita berkuasa, bukan sebanyak apa yang kita bisa peroleh, tapi kemana pada akhirnya tujuan hidup kita mengarah. Jadi pertanyaan ini, kemana tujuan kita mengarah dalam hidup ini? Bukan cuman baru kita sadari nanti di akhir ajal kita, tapi sejak kita hidup kita sudah tahu kemana kita akan melangkah. Bersama siapa, bagaimana caranya, bagaimana mengisi hidup ini sebelum ajal kita tiba. Maka dari situ kita bisa belajar Gereja Katolik dengan kuasanya, dengan kekayaan rohaninya yang luar biasa menghadirkan kepada kita. Paus Fransiskus yang sederhana berpihak kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang pendosa. Beliau mengatakan gereja itu bukan sekedar istana megah dengan hiasan-hiasan, dengan patung-patung yang mewah. Gereja harus membuka diri, gereja harus berdialog dengan orang-orang kecil, gereja harus mencari mereka-mereka yang sulit menemukan, sulit datang ke gereja dengan segala keterbatasan, dengan segala hambatan. Mereka-mereka yang menolak Kristus harus dirangkul kembali sebagai anak-anak Allah. Waduh, luar biasa. Maka ungkapannya beliau, gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang. Gereja bukan cuma luasnya, megahnya, marmernya, pilar-pilarnya, tapi gereja harus menjadi jawaban dari mereka-mereka yang terluka oleh segala konflik, oleh segala luka-luka kemanusiaan. Gereja harus membuka diri, bukan cuma membuka terus dibiarin aja. Gereja juga harus punya healing power. Gereja yang menyembuhkan. Gereja dengan rahmat-rahmat Allah yang bekerja dalam diri gereja mampu menyembuhkan segala luka-luka kemanusiaan. Suami, istri, karena konflik, karena perceraian, karena KDRT, karena cap ini dan itu, karena kejatuhan, karena segala macam. Gereja harus memberi jawaban, merangkul mereka. Bukan dengan kekuatan gereja sendiri, tapi gereja menyalurkan rahmat-rahmat belas kasih Allah. Gelepok nggak tuh? Kalau Anda selama ini nyari gereja yang gede-gede, yang megah-megah, yang ber-AC, yang parkirannya gede, nggak berebut, yang wah pokoknya nyaman lah Romo di situ. Hati-hati. Gereja harus menjadi rumah sakit di medan perang. Bukan rumah sakit yang ada di komplek-komplek mewah yang cuma orang kaya yang bisa masuk, yang BPJS itu ya silahkan tunggu nomor urut. Tetapi gereja hadir. Gereja yang mendatangi mereka-mereka ini yang tidak punya kemampuan untuk datang ke gereja. Nah, sebetulnya yang mau saya angkat bukan cuma kesederhanaan, tapi pemikiran beliau. Dari dialog saya dengan Pak Dik-Dik kemarin, beliau sharing, Romo, coba Romo perhatikan deh, 3 tulisannya Paus Fransiskus. Beliau itu bukan yang moderat, progresif, apa-apa boleh, tema-tema yang sensitif boleh gitu. Bukan itu. Orang-orang yang berpikiran bahwa Paus Fransiskus itu moderat,
atau sangat progresif pemikirannya, itu belum membaca 3 tulisannya beliau. Beliau itu memang menulis banyak, tapi coba saya mau memperkenalkan 3 saja. Yang pertama, Evangelii Gaudium. Yang kedua, itu Fratelli Tutti. Yang ketiga, Laudato Si. Anda pasti pernah dengar yang terakhir minimal, Laudato Si, ingat Romo. Ajakan Paus Fransiskus untuk bersahabat dengan alam ciptaan. Sementara Fratelli Tutti, kita semua adalah saudara. Sementara Evangelii Gaudium adalah sukacita Injil. Maka menurut Paus Fransiskus dalam tulisannya Evangelii Gaudium, Injil itu bukan cuma dibacakan di mimbar gereja. Injil itu jangan cuman dikhotbahkan saja. Injil itu bukan cuman ya ditaruh aja di rak-rak buku yang sudah berdebu. Injil itu bukan cuma sekedar kata-kata. Para penulis Injil, para penulis kitab suci, kalau kita lihat ya, mereka tidak sedang menulis laporan pandangan mata apa yang terjadi 2000-3000 tahun yang lalu. Tetapi mereka juga sadar, mereka menulis dengan terang Roh Kudus untuk manusia sepanjang segala zaman, untuk lintas generasi. Itu yang luar biasa. Apa yang ditulis 2000 tahun yang lalu, Yesus dari Nazaret merangkul para muridnya, merangkul para pendosa, menghadirkan kerajaan Allah. Juga kita yang membaca saat ini pun merasakan, mengalami rahmat yang sama. Warta sukacita Injil. Injil tidak membuat manusia berjarak dari Allah. Karena ajaran-ajaran, karena Injil, manusia memandang hina saudaranya, manusia menghakimi saudaranya, manusia menjaga jarak dari sesamanya. Tidak. Injil itu sukacita. Karena kata Injil, Evangelion, itu artinya kabar baik. Orang yang mendengar Injil, orang yang membaca Injil, orang mencoba memaknai makna Injil ini, ketika dia membaca, selesai mendengar itu, ada sukacita, ada harapan, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan, ada gerak roh yang sama, menggerakkan para murid Yesus, menggerakkan pengarang Injil, penulis Injil, juga menggerakkan kita ini yang membacanya. Jangan habis baca terus ditutup, udah selesai. Tapi apakah setiap firman Tuhan yang kita baca menghadirkan, mengalami setiap pembacanya ini sukacita, bahwa hidup bukan sekedar harta kekayaan, bahwa hidup bukan sekedar kekayaan, bahwa hidup bukan sekedar berapa tinggi kuasa kita, tapi apakah hidup ini menghadirkan sukacita bagi hidup kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Itu luar biasa. Injil harus menjadi fondasi yang utama bagi setiap orang Kristiani. Gimana menjadi fondasi yang utama kalau dibaca aja tidak, kalau direnungkan saja tidak, kalau dicolek aja tidak? Maka hadirkan Injil dalam kehidupan kita. Maka dalam Evangelii Gaudium, Bapak Paus sangat mendorong para imam umat semuanya memanfaatkan teknologi-teknologi karya seni supaya bisa menghadirkan sukacita Injil ini bagi orang-orang yang punya keterbatasan, punya segala hambatan, sehingga mereka selama ini tidak mengenal Kristus dan sukacita Injil Kerajaan Allah. Waduh, di situ saya merasa terima kasih Tuhan, dengan media YouTube seperti ini saya bisa menjangkau banyak orang, menghadirkan firman Allah, sukacita Injil. Maka setiap Anda mendengar pewartaan firman Tuhan, apakah ada sukacita? Ada gairah lagi, ada semangat hidup lagi terhadap masalah-masalah kita yang kacau, rumah tangga yang berantakan, perceraian, ada kehilangan orang-orang terkasih, masa depan yang gelap. Apakah sukacita Injil yang dihadirkan Kristus 2000 tahun yang lalu? Orang buta, orang tuli, orang kerasukan setan, pendosa, pemungut cukai dirangkul kembali menjadi anak-anak Allah. Harkat martabatnya dipulihkan, tidak lagi dibuang oleh masyarakatnya, dibuang oleh keluarganya, hanya gara-gara miskin, hanya gara-gara nggak punya kedudukan, hanya gara-gara menjadi beban keluarga. Evangelii Gaudium, Injil harus menjadi
pokok, tonggak utama hidup orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani. Kemudian tulisan yang kedua tadi, Fratelli Tutti. Kita semua adalah saudara. Jadi setelah secara pribadi kita didasari oleh kekuatan Injil, sukacita Injil, dengan Injil inilah kita bisa menjadi saudara. Bukan hanya untuk orang yang gereja, seagama, sesuku, sebangsa, sepemikiran, sepaham, seide, satu pekerjaan, satu hobi. No. Tapi sukacita Injil dalam Fratelli Tutti harus mendorong manusia untuk bisa menjadi saudara satu sama lain. Waduh Romo, itu diklepok-klepok lagi Romo. Bagaimana ini Fratelli Tutti? Kadang-kadang Romo, jangankan sama orang-orang di luar sana yang beda segala macam perbedaan, sama keluarga sendiri aja nggak akur. Sama sekomunitas aja nggak akur. Sama orang di pekerjaan aja nggak akur. Sama orang sepelayanan aja nggak akur. Di gereja aja nggak akur. Dengan Fratelli Tutti kita diajak untuk berani keluar dari diri kita. Lihat, di kiri kanan kita ada saudara-saudara kita. Untuk menjadi saudara buat orang yang lagi terkenal, buat orang yang lagi kaya raya, buat orang yang lagi di atas, gampang banget. Tapi apakah kita bisa menjadi saudara saat mereka-mereka ini berkekurangan? Saat mereka seolah-olah ngeribetin hidup kita. Saat mereka mengecewakan kita. Saat mereka melukai kita, saat mereka berseberangan pandangan dengan kita, saat kita dimusuhi oleh mereka. Banyak dari kita dalam pelayanan kita udah bantu, kita udah nolong. Kok jadi saya yang jahat ya Romo sekarang? Di mata dia, terus dia ceritain ke orang-orang lain lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan dasar Kristiani yang luar biasa, menjadi saudara. Seperti Kristus ketika hadir di dunia ini menjadi saudara bagi semua orang termasuk pendosa. Orang-orang yang tidak dianggap layak, diusir, diekskomunikasi, dibuang, dirangkul kembali. Fratelli Tutti. Kita semua adalah saudara. Romo, kok Romo bisa lancar banget ya Romo ya? Ngomong beginian ya Romo. Jadi jangan cuma kagum sama ya sosoknya Paus Fransiskus saja, bagaimana kesederhanaannya, tulisan-tulisannya, buah pikirannya, buah penanya, itu juga luar biasa. Nah, setelah Evangelii Gaudium, hidup pribadi kita didasari oleh semangat Injil, sukacita Injil, lalu kita bisa menjadi saudara bagi semua orang. Di Indonesia ini kayaknya lagi butuh banget nih Fratelli Tutti. Karena seringkali dunia mengkotak-kotakkan. Karena berbeda kamu jauh-jauh. Karena berbeda pendapat kamu musuh saya. Karena berbeda kamu tuh saingan saya. Paus Fransiskus sudah sadar akan hal itu. Dunia sangat dikotak-kotakkan oleh perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan itu dirangkul dengan kuasa Kristus yang tersalib. Kemanusiaan Kristus merangkul semua wajah manusia di dunia ini. Kemudian baru yang terakhir, Laudato Si. Bagaimana manusia setelah dia memulihkan relasinya dengan dirinya, dengan semangat Injil, kemudian dia memulihkan relasinya dengan sesamanya, dengan keluarganya. Sekarang manusia jangan cuma berhenti. Karena bukan manusia saja yang diciptakan oleh Allah. Ada juga makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Burung-burung, ikan, alam, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang juga diciptakan oleh Allah. Yang punya hak yang sama untuk mendiami bumi ini. Kita semua ciptaan. Tapi kenapa manusia? Karena diberi akal budi untuk menguasai burung di laut, burung di udara, ikan di laut, binatang melata di atas daratan harus ditaklukkan. Artinya itu manusia harus bertanggung jawab. Manusia harus menciptakan shalom, menjaga kelestarian, menjaga keamanan, menjaga keberlangsungan. Manusia sekarang sudah sangat serakah. Mentang-mentang berakal budi membuat ciptaan-ciptaan lain seolah-olah tersingkir.
hanya untuk kebutuhan manusia saja. Seolah-olah makhluk-makhluk yang lain dinomorduakan, dianggap tidak layak. Maka nggak heran kepunahan-kepunahan, polusi-polusi dari udara, air, suara, segala macam tanah dieksploitasi secara luar biasa. Paus Fransiskus sadar akan hal itu. Pertambangan minyak, bagaimana manusia tidak boleh serakah. Paus Fransiskus secara konsisten menyuarakan hal itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun beliau hadir. Manusia jangan menjadi makhluk yang serakah. Belajarlah untuk hidup sederhana. Itu dia. Baru kita bisa melihat konteks hidup Paus Fransiskus yang sederhana karena dia 3 itu. Kalau memang Injil menjadi sukacitanya, dia nggak akan mencari sukacita dari yang lain-lain secara berlebihan. Karena Injil, panggilan menjadi murid Kristus, harapan akan kebangkitan sudah menjadi sukacitanya sendiri. Kemudian dengan Fratelli Tutti, dengan bersaudara dengan semua orang, dia nggak perlu mencari permusuhan, bersaingan, kompetisi, perang dengan segala macam, memusnahkan jiwa-jiwa jutaan manusia. Tapi juga jangan lupa ada ciptaan-ciptaan lain yang juga sangat amat menderita. Kepunahan-kepunahan, tanaman-tanaman yang waktu saya masih kecil masih banyak, sekarang udah jarang. Kemudian juga binatang-binatang, sekarang saya udah nggak lihat lagi binatang-binatang yang pernah saya lihat waktu saya masih kecil. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi kalau Anda mengatakan Paus Fransiskus itu progresif, sangat maju, artinya pemikiran teologinya, no, Anda belum baca 3 tulisan Paus Fransiskus itu. Maka terima kasih Pak Dik-Dik memberikan saya inspirasi untuk membaca bagaimana konflik Thomas dengan ke-10 murid yang lain. Dari konflik Thomas dengan 10 murid yang lain, bagaimana 10 murid yang lain Yesus hadir, salam damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Mereka diutus oleh Tuhan. Apapun yang kamu ampuni akan diampuni di surga. Tetapi 1 minggu kemudian dikatakan pintu-pintu masih terkunci. Jadi seringkali gereja cuma bangga doang, memiliki Kristus, memiliki karunia, tetapi pintu-pintu terkunci. Nah, setelah pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya, sebelum aku mencucukkan bekas jari-jariku dalam bekas luka itu, sebelum aku memasukkan tanganku ke dalam bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Waduh, saat itu pintu-pintu masih tertutup karena mereka takut. Tapi dengan kesaksian Thomas, diperlihatkan oleh Tuhan, lihatlah, tapi jangan kamu tidak percaya lagi. Ada sebuah kesaksian, ya Tuhanku dan Allahku. Sejak saat itu 10 murid yang lain juga belajar percaya seperti Thomas. Pada akhirnya tidak ada lagi kisah pintu-pintu terkunci. Semuanya terbuka seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Kita belajar juga dari orang-orang yang pernah buat salah. Minimal kita tahu bagaimana kesalahannya, tidak mudah menghakimi, bagaimana kita tidak mengulang kesalahan mereka yang bersalah ini. Orang-orang bersalah juga, orang-orang berdosa juga belajar dari komunitas. Tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna, belum sempurna. Itulah perjuangan kita sampai akhir hayat. Maka jangan mudah menghakimi, jangan mudah menilai orang hanya dengan keterbatasan cara kita memandang, keterbatasan kita tahu orang itu. Lalu kita dengan semena-mena beginilah, begitulah, seolah-olah kita hakim yang paling benar. Saudara-saudara, semoga hari Minggu ini kita betul-betul mengenal Paus Fransiskus. Karena dengan Paus Fransiskus kita jadi tahu bagaimana menjadi orang Katolik, bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati, bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.